Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana wa subhal mulku lillah walhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kemuliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, keberkahan senantiasa kita harapkan. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Rasulullah SAW mendoakan untuk umat ini, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Maka pagi hari adalah waktu yang berkah, pagi hari adalah waktu yang nikmat, pagi hari merupakan waktu di mana malaikat sedang berbagi rezeki. Pagi hari merupakan waktu di mana para malaikat aplusan, malaikat yang menjaga manusia di malam hari, malaikat yang menjaga manusia di siang hari, maka waktu aplusannya adalah waktu sholat subuh. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya Quran al-fajri, maka yang dimaksud Quran al-fajri adalah sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Begitu juga di waktu sore. Maka waktu aplusannya malaikat pagi dan malam, untuk malaikat yang menjaga manusia di pagi hari adalah dimulai subuh. Dan malaikat yang aplusannya sore hari adalah malaikat yang menjaga manusia kapan? Di malam hari. Waktunya adalah sholat asar. Maka Allah menyebutkan hafidhu ala salawati was sholatil wusta. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat yang ada, was sholatil wusta, dan jaga sholat wusta. Maka yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Sholat asar. Dan nikmat kita bisa menjaga sholat yang ada. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sekarang hari Jumat, Bapak Ibu. Jumat betul nih kok. Hari Jumat, nanti kita awali subuh dengan baca surat Al-Kahfi, pun mangke lanjutkan di rumah masing-masing. Maka salah satu yang disebutkan anjuran tatkala kita berada di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi. Maka disebutkan di dalam hadis, orang yang hafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi akan terjauhkan dari fitnah Dajjal. Akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Kita lanjutkan materi kita Bapak Ibu di Sirah An-Nabawiyah. Pada bahasan yang lewat telah kita sampaikan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Tatkala Rasulullah SAW di usia 40 tahun, Masya Allah. Maka disitulah sampai sekarang yang namanya usia 40 tahun itu usia di mana seseorang baru matang-matangnya di dalam berpikir. 40 tahun itu orang pikirannya, orang Jawa menyebut menep. Napa Jawa? Bahasa Indonesia pun menep ini Pak. Jawa ini menep. Napa Imam? Ya, lagi Pak? Ya, top-topnya, sempurnanya. Kalau orang berusaha lagi bisnis itu 40 tahun itu lagi moncer-moncernya. Ya.
Orang 40 tahun itu waktu di mana seseorang dalam keadaan semangat. Maka Rasulullah SAW pun di usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anubuah. Kenabian. Kenabian itu diterima oleh Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Dan tatkala Rasulullah SAW beliau di usia 40 tahun, maka beliau suka gemar untuk pergi ke suatu tempat yang dikenal dengan Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal Nur itu adalah suatu gunung yang kalau kita yang pernah tidak haji atau umroh pernah ngambil mikot di suatu tempat yang namanya Ci'rona, maka orang yang ngambil mikot dari Ci'rona begitu pulang akan melewati Jabal Nur. Jabal Nur. Bentuknya Gunung Nur, Pak. Orang kita menyebut ya Gunung Jabal Nur. Padahal gunung niku nggih Jabal. Gunung Nur, Jabal Nur. Mudah kita tandai, yaitu Jabal Nur itu tandanya kalau gunung itu punya bentuk beda-beda, maka Jabal Nur itu seperti punuk unta. Bentuknya seperti punuk unta. Dan Rasulullah SAW beliau di usia menjelang 40 tahun gemar untuk datang ke Jabal Nur, melampah Bapak Ibu. Pelaku. Dan di Jabal Nur ada suatu gua yang dikenal dengan Gua Hira. Gua Hira. Moga Pak diedarkan dulu, silakan. Oh Pak, edarkan dulu. Ya, terus. Yang sudah dapat mohon tunjuk Bapak Ibu. Bismillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebutkan di dalam suatu penjelasan yang sanadnya nyampe pada Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah SAW, sa'altu Rabbi mas'alatan waditu anni lam akun sa'altuhu. Aku pernah
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu permintaan, dan sekiranya aku waktu itu mengetahui, maka aku tidak bakalan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan tersebut. Qultu ay rabbi qad kanat qabli al-anbiya. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sungguh telah datang sebelumku para nabi. Minhum man sakharta lahu ar-rih. Di antara nabi-nabi yang ada, engkau telah memberikan kepada salah satu di antara mereka, yaitu minhum man sakharta lahu ar-riha. Ada seorang nabi yang engkau berikan keistimewaan mampu untuk menundukkan angin. Tsumma dzakara Sulaiman ibn Dawud. Maka yang dimaksud tiada lain kecuali Nabiullah Sulaiman ibn Dawud. Maka Nabi Sulaiman bin Dawud adalah seorang nabi sekaligus raja. Nabi yang sugih, kaya raya. Kendaraannya angin. Kendaraannya apa Ibu? Angin. Manusia, jin, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Pasukannya banyak. Bahkan hewan-hewan pun bisa diajak komunikasi, diajak ngomong oleh Nabi Sulaiman. Wa minhum man kana yuhyi al-mauta. Tsumma dzakara Isa ibnu Maryam. Wa minhum, dan di antara mereka ada seorang yang telah engkau berikan suatu kemampuan untuk menghidupkan orang yang wafat. Tsumma dzakara Isa ibnu Maryam. Kemudian disebutlah orang yang dimaksud, nabi yang dimaksud adalah seorang yang bernama Isa ibnu Maryam. Pada bulan Desember lewat Bapak Ibu, kita sebutkan, sampaikan terkait dengan Al-Masih, Al-Masih, Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, Al-Masih. Wa minhum yadhkuru ma'utu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara nabi-nabi dan nabi-nabi yang telah disebutkan yadhkuru ma'utu, dan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala alam ajid kayatiman fa'await. Qultu bala ay rabbi. Alam ajid ka dhallan fahadait. Qultu bala ay rabb. Qala alam ajid ka ailan fa'aghnait. Qultu bala ay rabb. Qala alam ashrah laka sadraka wa wada'tu 'anka wizrak. Qultu bala ay rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jawaban, dan jawaban tersebut merupakan apa yang ada pada Nabi. Yang pertama, bukankah kami jumpai engkau Muhammad, engkau ini dalam keadaan yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan naungan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan naungan kepada engkau? Maka Rasulullah SAW bersabda, qultu bala ay rabbi, ya Allah, benar. Maka di sinilah Bapak Ibu, nikmat bagi kita yang punya bapak. Nikmat bagi kita yang punya bapak dan ibu. Nikmat bagi kita yang punya ibu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau ini wahai Muhammad dahulu dalam keadaan yatim? Yatim ini kudu seperti Pak. Mesake mboten. Maka dikatakan man huwa yatim, man mata abuhu wa huwa shaghir, man faqada abuhu wa huwa shaghir. Siapa saja yang ditinggal wafat oleh orang tuanya dan dia masih kecil. Ini pun apa? Yatim napa yatin? Nek wong Jawa bilangnya no Bu. Makanya yatin. Oh, cah yatin mesake.
yatim. Yang benar apa? Yatim pakainya mim, pakainya mim. Nah, kalau yatim itu di Jakarta apa? Pernah di Jakarta tahun 95 waktu itu. Tahun 95. Ada seseorang ngobrol-ngobrol. Kalau ini saya ini Mas, bapak saya sudah meninggal. Ibu saya juga sudah meninggal. Jadi saya ini yatim. Yun sewu, mohon maaf, bapak waktu zaman Belanda sudah lahir belum? Zaman Belanda pun lahir belum? Sudah, waktu itu saya ngalami kok. Mohon maaf, bapak umurnya berapa sekarang? Ya ada kalau 70. Baik, kita tahu mbak. Kita tak kuat nih, pinter umurnya pak. 77. Masa kagungan bapak ibu? Poyatem nih kok. Jadi man mata abu wa huwa sagir. Siapa saja yang ditinggal oleh ayahnya dan dia masih kecil. Alam ajidka dhalan fahadait. Bukankah kami jumpai engkau Muhammad dalam keadaan tersesat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau petunjuk. Qultu bala ya Rabb. Maka disinilah Bapak Ibu nikmat dan karunia tatkala seseorang itu mendapatkan petunjuk, berdiri di atas petunjuk. Kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wa wajadaka dhallan fahad. Bukankah kami jumpai engkau Muhammad dalam keadaan dhalal, tersesat. Maka bersyukur kita Bapak Ibu, tersesat. Tersesat ini masalah. Tatkala Rasulullah SAW hidup, maka beliau memiliki seorang paman. Siapa pamannya? Abu Talib, betul? Abu Talib. Abu Talib punya anak namanya Ali. Maka dikatakan Ali bin Abi Talib. Begitu Abu Talib ini meninggal, apa yang dikatakan oleh Ali? Maka Ali berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, amuka adal qotmat. Wahai Nabi Allah, li'in jenengan itu sing tersesat. Apa Pak? Apa kata Ali? Dia tidak berkata ayahku yang tersesat, tapi dibilangnya apa? Amuka. Wahai Nabi Allah, pamanmu yang tersesat itu sudah meninggal. Apa yang mesti aku lakukan? Maka Rasulullah memberikan petunjuk. Mandikan, kafani, kubur. Nama apa Ibu? Mandikan, kafani, kubur. Dan itu yang dilakukan oleh Sinten Ali bin Abi Thalib selaku ayahnya. Coba kalau dia Muslim, konyolatnya mboten Pak. Konyolatnya. Tapi karena dia kafir, karena dia non Muslim, akhirnya tidak disolatkan. Maka Allah menyebutkan alam ajidka dhalan fahadait. Alam ajidka ailan fa'aghnait. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami jumpai engkau Muhammad, engkau ini dalam keadaan ail. Ail niku napa? Ail niku papa. Papa. Bukan papa bapak mboten. Ra ndek apa-apa niku napa? Papa. Ora ndek apa-apa niku napa? Fakir, miskin. Maka di sini dikatakan alam ajidka ailan. Bukankah kami jumpai engkau Muhammad dalam keadaan ail? Masya Allah.
Maka salah satu di antara ungkapan doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan padaku sehat badanku. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan pada badan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan pada pendengaran kami. Berikanlah untuk kami kesehatan pada penglihatan kami. Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Engkau ya Allah. Berikutnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau agar kami ini dijauhkan dari apa, Pak? Kufri. Kufur. Ada kafir, ada kufur. Nek kafir niku napa? Orang kafir. Kafir itu kafir. Kafir itu orang yang tidak masuk Islam niku napa? Kafir. Tertutup. Makanya kalau ada buku, kitab, ini cover buatan ya Pak? Penutup buatan ya? Penutup. Tapi kalau kufur, kufur itu bisa jadi dia Muslim, tapi tidak mensyukuri nikmat. Niku apa? Kufur. Maka dikatakan lain syakartum lazidanakum. Sekiranya kalian mau bersyukur nih saya kami tambahkan apa karunia. Berikutnya apa? Walain kafartum. Sekiranya kalian kufur. Maka kufur di sini bukan murtad, tapi apa? Kufur nikmat. Kufur apa? Kufur. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, jauhkan aku ini agar kami dijauhkan dari apa Pak? Al faqri, kemiskinan. Dikatakan kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir saja kemiskinan itu bisa mengantarkan seseorang kepada arah kekufuran, pada arah kekafiran. Maka bersyukur kita kepada Allah. Tiap hari bisa ganti baju, alhamdulillah. Tiap hari ganti jilbab, alhamdulillah. Tiap hari pakai celana, tiap hari mandi pakai sabun, tiap hari mandi pakai sampo, tiap hari sakit ngunjuk, tiap hari bisa dahar. Nikmat betul Pak. Subhanallah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang, sekiranya kalian menghitung nikmat yang telah kami berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak bakalan mampu menghitungnya. Sekiranya kalian menghitung nikmat dan karunia yang telah kami berikan kepada kalian, kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Nggak bisa mampu menghitung, nggak bisa. Bangun tidur, ngadeg, nikmat buatan. Selonjor, ya betul. Nikmat buatan seselonjor niku. Lendetan, saya lendetan katanya. Ada orang tuh mau lendetan tuh harus naruh bantal ya Pak. Nonton, ya, orang-orang yang sakit stroke nih Pak. Coba kalau mau didudukkan, suka di bantal rian buatan. Bahwa kita ini sak wayah-wayah. Ya, terjegan buatan Pak. Jegan. Kadang miring. Kadang rukuk, kadang dodok, kadang Masya Allah. Kemarin waktu sepekan yang lalu kami umroh Pak.
Insyaallah. Itu ketemu orang Kyrgyzstan. Sholat saya habis pengajian, saya ketemu piantun Kyrgyzstan nih. Pun sepuh. Tak tanya, iso Inggris, dada. Saged Arab, dada. Orang Arab, orang Inggris. Saya tanya, dari mana? Dari Kyrgyzstan. Arab ngomong, saya bilang, Indonesia. Karena Indonesia apa? From Indonesia apa? Indonesia. Saudi, Turki, Kyrgyzstan. Masya Allah. Saya suka nih kurma. Makan kurma. Kultamer. Saya ngeluarin kurma, dia ngeluarin plastik ya. Bawa tas nih. Keluarin. No plastik. Saya lihat no Bapak Ibu, potongan-potongan daging nih. Masya Allah. Rendang kan tipis, ya betul Pak. 3 kalinya rendang, 3 kalinya rendang tuh potongannya. Sama roti. Dan bungkus saja, dibungkus saja. Makan di kamar hotel. Kamu tinggal di sini? Iya. Tampilkan nasi, tampilkan lauk. Masya Allah. Wong tua Pak. Orang tua. Usianya kalau salah 66 tahun. Itu ngambil kain, taruh di kamar. Onjo-onjo Pak. Umurnya pinten sudah 6 tahun. Sudah 5, sudah 6 tahun. Ambil taruh kain, taruh di lantai, onjo-onjo, kepalanya taruh, kakinya naik. Masya Allah. Luar biasa betul Pak. Sehat betul ya. 40 tahun. Beda-beda aja betul ya. Biasa ke sawah ya sehat. Yang ora tau teng sawah kadang sudah ngoteken dia betul. Melaku mohon kadang rekaos. Dia betul. Tapi disitulah hikmah besar. Apa itu? Sekalipun beda negara, kita pun bisa komunikasi sekalipun melalui isyarat. Ya betul. Rahmah sama orang dan itu yang menjadi kewajiban seorang muslim sama siapa saja. Rahmah sesama orang, kasih sayang sama orang. Dan di antara mereka yang memiliki perasaan dalam adalah orang-orang miskin. Ya betul. Orang miskin itu perasaannya dalam betul Pak. Maka Allah menyebutkan wa alam wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian Allah menyebutkan alam asyrah laka sadra, bukankah kami telah lapangkan untuk engkau Muhammad dadamu, wa wada'ta anka wizrak. Dan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghapus, telah meniadakan, telah memberikan ampunan semua dosa-dosa engkau Muhammad. Maka ini semua adalah nikmat. Qultu bala ay rabbi. Maka Rasul pun menyebutkan ya. Subhanallah. Maka salah satu di antara nikmat dan karunia besar tatkala seseorang itu hidup adalah insyirahus sadar. Apa itu Bapak Ibu? Insyirahus sadar, longgarnya dada. Longgar dada. Orang hidup masing-masing hendaknya apa Pak? Longgar dada sama siapa saja itu longgar dada. Kadang orang nggak longgar dada. Masalah nopo? Harta. Nggak longgar dada. Nopo? Warisan. Ya betul. Kadang orang WE bukan miliknya saja.
pengen nguwei. Kadang bukan miliknya saja, pengen merasa apa? Memiliki. Ya betul Pak. Padahal bukan miliknya. Padahal bukan miliknya. Milik saudaranya. Milik tetangganya. Milik temennya. Kadang apa Pak? Iri. Problem betul ya kalau penyakit. Penyakit iri. Problem. Maka di sini Allah menyebutkan alam nasrah laka sadrak. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diberi longgarnya dada. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah berikanlah kepada kami longgar dada. Masya Allah. Menunjukkan seperti di antara bentuk nikmat dan karunia tatkala seseorang itu hidup adalah longgarnya dada. Di tol itu kadang terjadi kecelakaan. Padahal teng tol niku dalane 3 jalur betul Pak. Teng tol niku kadang 2 jalur, kadang 3 jalur, kadang 4 jalur Pak. Padahal satu arah. Kenapa kok terjadi kecelakaan? Karena yang nyopir tidak punya longgarnya dada. Coba kalau Bapak Ibu tindak dari Secang ke Temanggung nih kok. Insyaallah. Ya betul. Biasa pit-pitan. Tahu. Kalau Bapak Ibu tidak dari Magelang ke Salatiga, lewat Kopeng nih lho Pak. Sempit wonten dalem mergine. Sempit. Dari Jogja ke Wonosari, usane iki pon ombo. Ya wonten. Luar biasa. Bertahun-tahun orang lewat situ. Jarang terjadi kecelakaan, Pak. Kenapa? Karena yang nyopir longgar dada. Coba kalau nggak longgar dada, itulah yang kadang membuat kecelakaan. Baik. Maratibu al-wahyi wa syiddatu nuzulihi. Bagaimanakah tahapan-tahapan yang dilalui Nabi tatkala beliau mendapatkan wahyu dan beratnya tatkala waktu datang. Yang pertama, ar-ru'ya as-shadiqah. Ar-ru'ya as-shadiqah. Ru'ya itu mimpi. As-shadiqah mimpi yang nyata. Maka dikatakan wa kanat mabda'a wahyihi wa sallallahu alaihi wasallam wa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi subhi kama dzakarna an. Di antara yang mengawali turunnya wahyu, maka wahyu itu dimulai dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang nyata. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak melihat mimpi kecuali nyata seperti subuh itu datang, seperti falaknya subuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup itu kadang mimpi. Mimpi satu dengan yang lain berbeda. Kok kita itu mimpi baik, boleh diceritakan. Dengan syarat, napa Bapak Ibu? Jika kita ceritakan kepada orang yang kita beri berita, kita beri cerita, itu orang tersebut senang mendengar cerita kita. Paham ya? Kok kita ngimpi baik, kita harus milih-milih pada siapa kita cerita. Kok ternyata orang yang kita beri cerita itu akan muncul iri dan dengki, maka sebaiknya tidak kita ceritakan. Kenapa Pak? Inna ni'mata mahsud.
Karena yang namanya nikmah, karunia itu kadang sebagian orang berlaku hasad di dalamnya. Podo-podo dodol lombok. Podo-podo sama-sama jualan tahu. Kok temennya cerita, yuk aku bengi ngimpi kepayonan lombok 5 truk. Ya semoga-moga lancar daganganmu. Engkau nek barang muntek tak stoki ora apa-apa. Tak ewanginya nyetok. Kenapa Pak? Suka. Kata orang nggak suka. Ngimpi mawon hasad apalagi tenanan. Paham je? Ngimpi mawon tidak disukai apalagi beneran. Jadi betul. Di situlah nikmat ngimpi baik. Adapun ngimpi buruk, maka ngimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Ngimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Aku bengi ngimpi doyak ulo. Aku bengi ngimpi ngoyak maling. Aku semalam ngimpi tabrakan nih. Maka ngimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Kalau seseorang ngimpi buruk, maka sebaiknya apa Pak? Baca Anas, Al-Falaq, ludah ke sebelah kiri dengan ludah yang tipis. Kalau kita ngimpi yang buruk, paling bagus ya bangun, wudhu sholat. Demikian seseorang tatkala mengimpi buruk. Nah, Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu, maka beliau mendapatkan muqaddimah wahyu itu dengan adanya ngimpi yang hak. Berikutnya, maka yulqihi al-malaku fi ra'ihi wa qalbihi. Bapak Ibu yang hebat. Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Dikatakan oleh para ilmuwan sejarah sirah. Maka yulqihi al-malaku fi ra'ihi wa qalbihi. Mengawali wahyu itu dengan apa yang diberikan oleh malaikat pada hatinya dan pada kenyataannya min ghairi an yarahu, tanpa Rasulullah SAW melihatnya. Maka dikatakan Fa'an bin Mas'ud qala, Fa'an bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'a ar-rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat setan Ruhul Kudus, Jibril, nafatha firra'i, memberikan berita kepadaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Nama Pak? Ini penting nih kok. Rasul memberikan suatu penjelasan bahwasanya malaikat Jibril memberikan kabar tidaklah ada seseorang itu meninggal kecuali rizkinya telah diberikan secara sempurna. Ini kau Pak. Anten ning masih putih. Anten doke.
Rezeki mboten niku Pak. Rezeki. Insyaallah. Tidaklah ada seseorang yang meninggal kecuali rezekinya sudah Allah sempurnakan. Menunjukkan sebenarnya Bapak Ibu. Rezeki itu tidak tertukar. Rezeki itu kenapa? Rezeki itu tidak tertukar. Masya Allah. Ini masing-masing dapat bungkusan. Mungkin Bapak Ibu mau dahar. Kapan? Mulai nang omah wae. Kok ternyata kita perjalanan pulang ono orang bawa gerobak. Ya betul. Sama anaknya di dalam gerobak. Wong tuane nyurung gitu. Kira-kira nasi ini kita bawa pulang atau kita kasih? Ya betul. Subhanallah. Maka Rasul menyebutkan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, karena orang yang mendapatkan rezeki itu jalannya beda-beda. Kok seseorang mencari rezeki dengan cara yang nggak baik, subhanallah, sekiranya dia tidak melakukannya pun, dia pun akan dapat rezeki dari jalan yang lain. Kenapa demikian? Pun dipantau Bapak Ibu. Orang ini hidup selama 70 tahun. Berapa uang yang didapat? Oh, selama 70 tahun dia dapat 1 miliar. Oh. Begitu 1 miliar sudah didapat, meninggal. Beda-beda. Orang 70 tahun. 70 tahun di desa miliar nih. Kata betul Pak. 1 miliar itu betul. 1000. Ya betul. 1000 yuto. Ya betul Pak. 1 juta niku 1000 betul. 1 juta niku 1000. 1000. 1000 ping 1000 niku 1 juta. Ya betul. Nah 1 miliar. Pinten Pak? 1 juta ping 1000. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu ngitung Pak, yang sekarang usianya 60 tahun, apakah sudah dapat uang 1 miliar? Wah, punjul. Punjul boten niku? Nah, jajal mawon. Bedina niku nafas boten, Pak. Ini kalau orang yang pakai ventilator nih loh. Ada boten Pak orang hidup pakai nafas pakai alat bantu? Tabungan boten niku, Pak. Betul tabung boten niku. Coba kalau Bapak Ibu usia 60 tahun itu nek umpama itu mbas ventilator 1 miliar punjul boten, Pak. Masya Allah. Ya boten. Kok tiap hari sehat? Ada sebagian orang itu tiap hari minum obat. Pil cilik minum obat. Wonten boten, Pak? Wonten. Pil cilik sejak kecil minum obat. Masya Allah. Coba kalau orang itu menghitung Pak,
Sak miliar punjul lah, kita ini bermiliar-miliar. Jadi Pak, itu baru nafas. Sehatnya badan kita. Songgo melaku banter. Songgo alon. Alhamdulillah. Bisa mandi. Sampo entek piro sesasi. Ya boten sabun entek piro. Kata boten niku, Pak. Sangat banyak. Sangat banyak. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hatta tastakmila rizqa. Rezeki. Ini Bapak Ibu ya baru naik motor. Ya boten. Itu kok dihargai. Kata boten niku Pak bensin yang kita keluarkan. Kalau kita bisa naik pesawat. Nikmat boten niku. Kata ya Pak, seprona-seprene tanya, ibu kota Indonesia putih Bu? Di Jakarta. Nate tindak? Derek. Coba lo Bapak Ibu tidak. Wonosari, daerah Wates, dusun-dusun nih lo. Nate tindak Malioboro Mbah. Derek. Wah kita ini warga sini Malioboro niku biasa betul Pak? Biasa. Kenapa? Karena kita biasa ngunjungi. Coba kalau mereka yang nggak punya duit mau datang ke Malioboro niku rekaos betul? Sulit betul Pak? Subhanallah. Datangnya kita ke Malioboro, datangnya kita ke Beringharjo, perginya kita ke Merapi. Itu bagiannya. Itu kalau dinilaikan uang besar betul Pak? Bisa umroh, bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, bisa ke Jakarta. Kita bisa datang ke tempat-tempat yang kadang orang tidak bisa mendatanginya. Maka dikatakan wala yahmilanakum istibta'a rizqa ala an tatlubu bi maksiatillah. Maka janganlah kalian menjadikan rezeki yang kalian peroleh itu dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang ada pada sisi Allah itu tidak didapat kecuali dengan cara ketaatan. Berikutnya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu. Ada kalanya wahyu itu datang kepada Rasulullah SAW. Nek Jawane niku membo-membo. Apa membo-membo niku? Menyerupai. Ada kalanya wahyu itu datang kepada Rasul di mana malaikat itu menyerupai seseorang. Dan ada sahabat Nabi yang bernama Sinten Pak? Dahiyah Al-Kalbi. Dahiyah adalah sahabat Nabi yang ganteng. Dan Rasulullah SAW suka jika malaikat itu datang menemui Nabi SAW dalam keadaan menyerupai sahabatnya. Kenapa? Dan itu adalah yang paling mudah. Suka. Kenapa? Oh, menungso biasa ya Pak. Rabi'uha annahu kana yatihi mithlu au mithla salsalati al-jaras. Sampun Pak suruk sampun? Ya. Kadang wahyu itu datang di mana wahyu itu datang berupa Rasul mendengar suara jaros bel. Salsalatul jaros itu gemerincingnya rantai, gemerincingnya bel, gemerincingnya rantai. Sehingga seperti itu yang kadang berat pada Rasul. Sehingga Aisyah memberikan pernyataan,
Kadang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dalam keadaan berat sehingga nyuwun sewu niki Pak, di keneng Nabi itu keluar keringat padahal waktu itu musim dingin. Masya Allah. Kenapa? Karena beratnya wahyu. Karena beratnya wahyu. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini Bapak Ibu, insya Allah pertemuan datang kita akan lanjutkan. Matur atas perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi bidzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan datang kita akan bahas yaitu dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.